Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah siap belajar? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tematik IPS tema 6B subtema 3. Untuk materinya yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kalau pada minggu lalu kita sudah belajar tentang cara memperjuangkan dengan cara bertempur. Tapi kalau materi pada hari ini yaitu memperjuangkan kemerdekaan dengan cara perundingan. Yang pertama, perundingan Linggarjati. Yang kedua, perjanjian Renville. Dan yang ketiga, agresi militer Belanda II. Dan yang keempat, serangan umum 1 Maret 1949. Untuk materi pertama yaitu perundingan Linggarjati. Ini anak-anak bisa lihat fotonya di sini, ada gambar suasana ketika perundingan Linggarjati ya. Perlawanan terhadap penjajah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ketika pertempuran tak kunjung berhenti, maka ditempuhlah jalan damai melalui perundingan antara Indonesia dan Belanda. Salah satu upaya perundingan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 15 November 1945. Jadi, perundingan Linggarjati ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 15 November 1945. Tempatnya di Linggarjati, Cirebon ya. Oleh karena itu diberi nama perundingan Linggarjati. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Mock. Hasil perundingan secara resmi pada tanggal 25 Maret 1945. Jadi setelah berunding pada tanggal 10 sampai 15 November 1945 itu tidak langsung mendapatkan hasil, tapi menunggu beberapa bulan selanjutnya sampai dengan tanggal 25 Maret 1945 itu baru ditemukan hasilnya, hasil perundingan tersebut. Untuk hasil perundingannya sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Jadi di sini Belanda ini hanya mengakui Republik Indonesia itu atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Jadi pada perundingan Linggarjati ini kedua negara sepakat bahwa akan membentuk negara serikat yang namanya RIS, Republik Indonesia Serikat. Yang hasil ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Untuk selanjutnya, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini terjadi pada tanggal 17 Januari 1945. Jadi setelah perjanjian Linggarjati tadi masuk ke perjanjian Renville. Dengan perantara KTN, Komisi 3 Negara, Indonesia dan Belanda berunding kembali ya. Jadi tadi setelah perundingan Linggarjati kemudian masuk ke perjanjian Renville, itu dibantu oleh KTN, Komisi 3 Negara. Perundingan tersebut dilaksanakan di atas kapal Renville milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember
1945. Jadi mulai awal perundingan ini yaitu tanggal 8 Desember. Nah, yang di foto ini anak-anak bisa lihat ini yaitu perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Jadi hampir sebulan setelah dimulainya perjanjian Renville dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara tadi, KTN atau singkatan dari KTN, yang terdiri atas Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijayatmojo. Hasil perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1945. Nah, jadi ini perjanjian ini, gambar ini yaitu proses penandatanganan. Jadi di sini banyak beberapa negara yang berkumpul. Hasil perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia harus mengakui wilayah-wilayah di Jawa, Sumatera yang dikuasai Belanda pada agresi militer Belanda I sebagai wilayah Belanda. Dan yang kedua, pasukan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Jadi ini seakan-akan Indonesia mau diambil alih kembali oleh Belanda. Untuk selanjutnya yaitu agresi militer Belanda kedua. Pada tanggal 19 Desember 1948, jadi setelah perjanjian Renville tadi belum satu tahun, kemudian ada agresi militer Belanda kedua. Belanda melancarkan agresi militer Belanda kedua. Sasaran agresi militer Belanda kedua adalah Yogyakarta, ibu kota RI pada saat itu. Serangan dilancarkan sejak pukul 6 pagi oleh pasukan payung Belanda di lapangan terbang Maguwo ya. Dari Maguwo mereka menuju kota Yogyakarta. Pasukan TNI, Tentara Negara Indonesia, berusaha menahan laju gerak mereka, namun karena kekuatan senjata tidak seimbang membuat mereka terdesak. Jadi pada saat Belanda ingin menyerang kota Yogyakarta, itu banyak pasukan Tentara Negara Indonesia yang mencoba untuk menahan, tetapi berhubung persenjataan Indonesia kalah atau kurang lengkap, jadinya TNI Indonesia merasa terdesak. Kemudian Belanda melakukan penahanan terhadap presiden dan wakil presiden beserta beberapa pejabat tinggi pemerintah. Presiden Soekarno diasingkan ke Prapat Danau Toba, kemudian dipindah ke Bangka. Sedangkan Muhammad Hatta diasingkan ke Bangka. Untuk selanjutnya, serangan umum 1 Maret 1949. Setelah Belanda melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948, posisi Indonesia semakin sulit. Kemajuan militer yang Belanda capai cukup besar. Hampir seluruh wilayah Indonesia mereka duduki. Jadi di sini Belanda sudah mulai menduduki sebagian besar wilayah Indonesia. Dengan lantang Belanda mengatakan bahwa Indonesia sudah berakhir dan Angkatan Perang Republik Indonesia sudah hancur. Ini cara Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Jadi
pertama-pertama itu diiming-imingi oleh perjanjian-perjanjian. Kemudian mereka menyerang Indonesia dan menghancurkan pasukan Republik Indonesia. Namun demikian, perlawanan bangsa Indonesia tidak berhenti. Sebaliknya, semakin meningkat, serangan gerilya makin hebat. Nah, ini serangan gerilya ini ditujukan kepada Belanda agar Belanda pergi dari Indonesia, meliputi Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi perang gerilya ini dilakukan di Jawa dan Sumatera. Pasukan-pasukan gerilya berani menyerang kota-kota yang diduduki Belanda. Pada saat perang gerilya itu, pasukan Indonesia hanya membawa bambu runcing, yaitu bambu yang dipertajam, karena Indonesia belum mempunyai senjata api yang dipunyai oleh Belanda. Serangan dilancarkan pada malam dan siang hari. Salah satu di antaranya ialah serangan umum yang dilancarkan pada tanggal 1 Maret 1949. Nah, anak-anak, sampai sini paham? Apakah ada kesulitan dalam memahami? Apabila ada yang kurang paham, silakan bertanya kepada Ustadz. Selanjutnya ini rangkuman, silakan dipahami. Anak-anak bisa mencatat, pada saat agresi militer Belanda II, pasukan RI di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggalkan kota Yogyakarta untuk mengadakan perlawanan dengan cara gerilya. Yang kedua, kota Yogyakarta berhasil dikuasai oleh pasukan Indonesia karena serangan selama 6 jam. Serangan itu dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret. Yang ketiga, Serangan Umum 1 Maret dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto yang memimpin pasukan daerah Yogyakarta. Nah, ini anak-anak silakan bisa ditulis. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.